Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Anak Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa, akan membahas mengenai model penyelenggaraan pendidikan anak berbakat, yang mana kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Mira Aulia Puspita, Miranti Ramadhani, dan saya sendiri Mutiara Dwi Ramadhani. Pada materi ini terdiri dari 2 submateri, yaitu konsep dasar model penyelenggaraan pendidikan anak berbakat dan model penyelenggaraan pendidikan anak berbakat yang dilakukan di Indonesia, yang mana akan dimulai dari pembahasan konsep dasar model penyelenggaraan pendidikan anak berbakat dan dilanjutkan oleh model penyelenggaraan pendidikan anak berbakat yang ada di Indonesia. Konsep dasar model penyelenggaraan pendidikan bagi anak berbakat. Pendidikan merupakan salah satu hal penting yang ada dalam kehidupan manusia, baik untuk anak-anak normal ataupun anak-anak yang membutuhkan pendidikan khusus dan layanan khusus. Penyelenggaraan pendidikan inklusif berpengaruh terhadap sikap dan penerimaan sekolah, yaitu sekolah yang harus ramah, terbuka, dan tidak diskriminatif. Anak-anak yang berkebutuhan khusus atau berkelainan dan anak-anak yang memiliki potensi kecerdasan dan keberbakatan yang istimewa, mereka merupakan anak-anak yang memerlukan pendidikan khusus. Ruang lingkup pendidikan berkebutuhan khusus telah meluas hingga melibatkan anak-anak yang berbakat atau bertalenta, bahkan melibatkan anak-anak yang memiliki budaya dan bahasa yang berbeda pula. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi anak-anak yang memiliki hambatan seperti hambatan dalam belajar, hambatan dalam perkembangan, kesulitan dalam proses pembelajaran, dan adanya kelainan yang menghambat proses pembelajaran tersebut. Kelainan-kelainan tersebut meliputi kelainan fisik, kelainan emosional, kelainan mental, kelainan sosial, dan ada pula anak-anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat yang istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Aulia Puspita, NIM 200030023, akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang model penyelenggaraan pendidikan anak berbakat yang dilakukan di Indonesia. Pendidikan bagi anak berbakat sanggup dilaksanakan dengan berbagai macam model, yaitu menyerupai model akselerasi, pengayaan, dan pengelompokan menurut kemampuannya. Yang pertama yaitu model akselerasi atau percepatan. Akselerasi tidak hanya diartikan sebagai cara untuk mempercepat penyelesaian studi semoga lulus lebih awal, tetapi lebih menekankan kepada kebutuhan berguru. Siswa berbakat semoga meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas berguru mereka. Percepatan yang terjadi dalam berguru tanpa intervensi pendidikan dan mengurangi kebosanan atau kejenuhan dalam belajar. Yang kedua, ada model pengayaan. Melayani siswa yang mempunyai kemampuan unggul sanggup dilakukan dengan jadwal pengayaan, yaitu memperlihatkan tugas-tugas pemanis yang relevan dengan bidang studi yang diterimanya. Model pengayaan ini sanggup memenuhi cita-cita atau kebutuhan siswa dalam berbagai macam kemampuan intelektualnya, dengan tidak memisahkan mereka dengan teman-teman sekelasnya. Dan yang ketiga, ada model pengelompokan berdasarkan kemampuannya. Siswa yang diidentifikasikan berbakat dari semua tingkat kelas yang sama di suatu sekolah dikelompokkan ke dalam satu kelas. Kelompok tersebut terdapat 5 atau 8 anak. Jika lebih dari 8 anak, sebaiknya mereka dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok dibimbing oleh guru yang mempunyai kemampuan atau keterampilan khusus untuk mengajar atau membimbing para siswa yang berkemampuan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranti Ramadhani dengan NIM 203024 akan melanjutkan materi tentang model penyelenggaraan pendidikan anak berbakat di Indonesia. Terdapat beberapa model atau sistem penyelenggaraan pendidikan bagi anak berbakat,
Yang pertama yaitu sekolah khusus. Dari sudut pandang manajemen sekolah gampang diatur. Namun dari sudut anak banyak kerugian dan alasan dengan mengikuti pendidikan khusus. Anak terlempar jauh dari lingkungan sosial dan menjadi anggota kelompok sosial khusus dan istimewa. Perkembangan aspek kepribadian sangat mengkhawatirkan, alasannya kurangnya kemungkinan anak untuk mendefinisikan aspek-aspek kepribadian seluas-luasnya. Dalam hal ini bisa dicapai melalui pergaulan, nilai sebagai anggota masyarakat. Dia akan gampang merasa sebagai anggota masyarakat dengan kelas dan tingkatannya. Yang kedua yaitu kelas khusus. Pada model ini, kurikulum dibentuk khusus, demikian pula dengan guru-gurunya. Keuntungannya adalah gampang mengatur pelaksanaannya dan pada murid sendiri merasa ada persaingan dengan teman-temannya yang seimbang kemampuannya dan jumlah pelajaran serta kecepatan dalam menyelesaikan suatu mata pelajaran. Bisa diadaptasi dengan keadaan kebutuhan anak. Kerugian akan terjadi pada anak-anak normal yang sebaya, sehingga proses sosialisasi di sekolah menjadi berkurang. Perlakuan istimewa oleh pihak sekolah dan guru-guru menjadikan perasaan harga diri yang berlebih, karena dalam kenyataannya beliau berada dalam kelas yang eksekutif. Yang ketiga yaitu kelas terintegrasi. Cara ini bisa dilakukan di setiap sekolah. Alasannya, anak berbakat mengikuti cara penuh jadwal di sekolah dan sesudah itu memperoleh pelajaran pemanis di kelas khusus. Waktu belajarnya bertambah dan mata pelajaran dasar atau kerjasama dengan kemampuan khusus ditambah. Permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pendidikan model terintegrasi atau inklusi yaitu bagaimana memperlihatkan kepada setiap individu, anak dan setting kelas yang relatif bermacam-macam kemampuannya. Implikasi dari penerapan model ini yaitu perlunya kurikulum yang fleksibel atau berdiferensiasi, yang bisa mengakomodasi belum dewasa, anormal maupun berbakat, dan guru-guru mempunyai kesiapan atau kemampuan untuk melayani siswa mempunyai keberagaman karakteristik tersebut. Baiklah, sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.